Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hawasi Mahara, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di dalam video ini saya akan menjelaskan secara rinci tentang bagaimana sistem pendidikan nasional di Indonesia. Baiklah, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, pengertian sistem pendidikan. Sistem pendidikan merupakan strategi atau metode yang digunakan dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dalam dirinya. Dan yang kedua yaitu komponen sistem pendidikan. Adapun komponen-komponen yang mendukung proses pendidikan atau terlaksananya proses mendidik yaitu terdapat dan terbagi menjadi 7. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan, yang kedua peserta didik, yang ketiga pendidik, yang keempat metode pendidikan, yang kelima isi pendidikan atau metode pendidikan, yang keenam lingkungan pendidikan, dan yang ketujuh alat dan fasilitas sistem pendidikan. Berikut akan saya uraikan satu persatu. Yang pertama, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan secara sadar ataupun tidak sadar pasti berarah kepada tujuan. Demikian juga halnya tingkah laku manusia yang bersifat dan bernilai pendidikan. Yang kedua, peserta didik. Peserta didik sangat menunjang dalam proses pendidikan dengan perkembangan konsep yang tidak hanya pada usia sekolah saja. Kalau dulu orang berasumsi bahwa peserta didik hanya pada anak sekolah saja, tetapi sekarang tidak, sudah melainkan terdapat orang dewasa di dalamnya. Yang ketiga yaitu pendidik. Salah satu komponen penting dalam pendidikan adalah pendidik. Ditinjau dari lembaga pendidikan, maka muncullah individu yang tergolong dalam pendidikan dan pimpinan masyarakat baik formal maupun non-formal yang mendukung lingkungan masyarakat. Yang keempat, metode pendidikan. Terdapat beberapa metode pendidikan yaitu 1. Metode diktatoral. Metode ini bersumber dari empiris yang menyatakan bahwa semata-mata perkembangan manusia itu berasal dari luar diri manusia. Yang kedua, metode liberal bersumber pada pendirian naturalisme yang berpendapat bahwa sebagian besar perkembangan diri manusia itu terdapat dari dalam diri manusia itu sendiri. Ketiga, metode demokratis bersumber dari konvergen yang berpendapat bahwa perkembangan manusia itu berfaktor dari dalam diri manusia dan luar diri manusia itu sendiri. Yang kelima, isi pendidikan atau metode pendidikan. Untuk mencapai tujuan pendidikan perlu disampaikan kepada peserta didik yaitu isi atau materi yang kalau di sekolah formal dinamakan sebagai kurikulum. Yang keenam, lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan meliputi segala segi pendidikan dan kebudayaan. Dan yang ketujuh, alat dan fasilitas pendidikan. Alat dan fasilitas pendidikan sangat diperlukan dalam menunjang pendidikan. Dengan adanya fasilitas pendidikan, maka pendidikan akan berjalan dengan lancar dan akan mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan, misalnya seperti laboratorium yang lengkap dan alat-alat lainnya yang diperlukan untuk menunjang pendidikan. 3. Prinsip penyelenggaraan pendidikan menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. 2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multimakna. 3. Pendidikan diselenggarakan dengan suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. 4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberikan keteladanan, mengembangkan kemauan dan membangun kreativitas peserta didik dalam pembelajaran. 5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, berhitung bagi segenap warga masyarakat. 6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat. Dan yang keempat yaitu jalur pendidikan. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dibagi menjadi 3 jalur, yaitu yang pertama jalur pendidikan formal, yang kedua jalur pendidikan non formal, dan yang ketiga jalur pendidikan informal. Pendidikan formal adalah kegiatan yang sistematis, berjenjang,
atau bertingkat yang dimulai dari sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi dan yang setara dengannya. 2. Pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal ialah pendidikan di luar jalur pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara berjenjang atau terstruktur. Tujuan pendidikan non-formal yaitu untuk menambah dan melengkapi pendidikan formal. Contohnya itu seperti kursus dan lain-lain. 3. Pendidikan informal. Pendidikan informal adalah proses yang berlangsung sepanjang usia, sehingga setiap orang memperoleh nilai, sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman hidup sehari-hari. Pengaruh lingkungan termasuk di dalamnya adalah pengaruh lingkungan keluarga, pengaruh lingkungan dengan tetangga, lingkungan pekerjaan dan permainan, pasar perpustakaan, dan media massa. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.